Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua. Apakah ada yang sakit? Oh, ada. Semoga yang sakit cepat sembuh dan bisa belajar bersama kita lagi. Pada hari ini, Budia akan menerangkan tentang kisah peristiwa Fathul Makkah dan Haji Wada. Ayo tolong disimak bersama-sama ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ada pun tujuan-tujuan pembelajaran ini. Yang pertama yaitu teman-teman diharapkan dapat memahami peristiwa Fathul Makkah dan Haji Wada. Yang kedua, teman-teman dapat menjelaskan peristiwa Fathul Makkah dan Haji Wada tersebut. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian peristiwa Fathul Makkah dan Haji Wada. Yang pertama yaitu Fathul Makkah. Fathul Makkah berarti terbukanya kota Mekah atau dapat diartikan juga sebagai pembebasan kota Makkah. Pembebasan tersebut merupakan suatu kemenangan terbesar bagi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Yang kedua tentang Haji Wada. Haji Wada disebut haji perpisahan, yaitu peristiwa bersejarah dalam Islam yang menandai haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-10 Hijriah atau sekitar tahun 632 Masehi. Nah teman-teman, apa sih penyebab dari peristiwa Fathul Makkah itu? Tolong disimak ya. Jadi, peristiwa Fathul Makkah itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah bersama 1.400 kaum muslimin hendak berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Tetapi pemuka Quraisy bersikeras tidak mengizinkan Rasulullah dan kaum muslimin memasuki kota Mekah. Dan terjadilah perundingan yang menghasilkan perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. Adapun faktor-faktor yang lain, yaitu 1. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah tadi, yang kedua peningkatan kekuatan Islam, yang ketiga keinginan membebaskan Ka'bah, dan yang keempat adalah semata-mata takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian pasti penasaran apa sih isi perjanjian Hudaybiyah itu? Jadi, isi perjanjian Hudaybiyah yang pertama yaitu kaum muslimin dan kaum Quraisy tidak saling menyerang selama 10 tahun. Yang kedua, kaum muslimin tidak diperkenankan masuk ke kota Mekah untuk menunaikan haji dan umroh tahun ini, kecuali tahun berikutnya dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Yang ketiga, kaum Quraisy yang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Nabi Muhammad supaya dikembalikan. Tetapi jika kaum muslimin yang datang kepada kaum Quraisy tidak dikembalikan. Yang keempat, semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum Quraisy. Nah teman-teman, ternyata bagaimana sih kaum Quraisy kok sampai melanggar janjinya? Ternyata baru 2 tahun perjanjian Hudaybiyah terlaksana, kaum Quraisy mengingkari janjinya karena kaum Quraisy membantu Bani Bakr menyerang Bani Khuza'ah yang telah masuk Islam, sehingga mengakibatkan korban jiwa. Kemudian kaum Quraisy memilih membatalkan perjanjiannya dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah segera menyiapkan 10.000 orang pasukan. Dan pada akhirnya peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Sehingga Abu Sufyan masuk Islam dan disusul para pembesar dan rakyat kaum Quraisy. Peristiwa selanjutnya yaitu tentang Haji Wada. Pada tahun 9 Hijriah, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu untuk melaksanakan haji. Namun, baru pada tahun 10 Hijriah, beliau melaksanakan hajinya setelah banyak urusan dakwah selesai. Haji ini menjadi kesempatan bagi Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan pesan terakhir kepada umatnya. Adapun perjalanan Haji Wada, Nabi Muhammad SAW berangkat dari Madinah menuju Mekah dengan sekitar 70.000 sampai 100.000 jamaah. Di Arafah, beliau menyampaikan khutbah wada yang berisi pentingnya
tentang kesetaraan umat Islam, penghormatan hak-hak manusia, dan pernyataan bahwa agama Islam telah disempurnakan. Ketika melaksanakan Haji Wada, Nabi Muhammad mengisi khutbah pada hari Jumat. Khutbah itu berisikan nasihat-nasihat untuk para umatnya. Yang pertama yaitu berperilaku baik antara satu dengan yang lain. Yang kedua, mengajarkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, memegang amanah dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, melarang berbuat riya dan selalu menciptakan perdamaian. Yang kelima, persamaan derajat karena sesama muslim adalah saudara. Baik teman-teman, dari dua peristiwa agung ini memiliki banyak pesan istimewa bagi siapa saja yang mempelajarinya. Adapun nilai-nilai perilaku terpuji yang bisa kita petik. Salah satunya yaitu hikmah dalam kisah ini. 1. Menepati janji. 2. Menebar kasih sayang. 3. Rendah hati. Yang keempat, persaudaraan yang kuat. Yang kelima, Islam adalah agama yang sempurna. Yang keenam, menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Apabila teman-teman belum paham, bisa ditanyakan Budiah lagi dan bisa memutar video pembelajaran kembali. Untuk tugas bisa dilihat di LKPD masing-masing. Di situ sudah ada contoh dari Budiah. Budiah cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.